Oke, kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah mengikuti kuliah hari ini. Kita mulai aja. Kita masih meneruskan analisis SEM ya, menggunakan AMOS. Kemarin itu kan konfirmatory faktor analisis yang ini. Semoga sudah bisa semua. Karena yang paling ribet memang ini konfirmatory faktor analisis. Terus kemarin saya lupa ada kurang satu lagi. Jadi konfirmatory faktor analisis itu selain untuk pengujian validitas, terus reliabilitas. Nah ya ada satu lagi namanya itu probabilitas signifikannya. Jadi kalian harus cek juga nilai probabilitas signifikan faktornya. Ini kan nilai loading faktor. Nah, nilai loading faktor ini kalian cek berapa sih probabilitas nilai loading faktor di setiap instrumen. Jadi kalau kita interpretasikan kan ini instrumen SRV1 itu berpengaruh terhadap service quality sebesar 0,80. Nah, butuh tambah satu lagi dengan probabilitas berapa? Jadi interpretasinya seperti ini. SRV1 berpengaruh terhadap service quality 80 dengan probabilitas. Nah, probabilitasnya berapa? Tinggal kalian cari nilai probabilitasnya. Ya, caranya masih di confirmatory factor analysis. Tinggal masuk ke view text. View text ini kalau udah masuk, kalian masuk ke estimate, terus scalar, terus standardized regression weight. Nah ini kan untuk memunculkan standardized regression weight-nya ya. Jadi ini untuk memunculkan standardized regression weight-nya. Seperti yang saya bilang kemarin bahwa ketika dia 0,5 dia itu accepted. Ketika di atas 0,7 dia high atau tinggi. Jadi ini masih diterima. 0,5 itu masih diterima di atas 0,5. Di atas 0,7 itu high. Berarti bagus. Sama-sama bagus, cuman ini lebih bagus. Ini anggap aja ini bagus, ini sangat bagus. Nah kalau melihat data ini kan hanya di dua ini, yang di bawah 0,7, tapi masih di atas 0,5, itu pun 0,6 lebih. Nah untuk memunculkan nilai probabilitasnya, kalian masuk ke ini harus nyala dulu ya. Standardized regression weight-nya harus nyala dulu. Terus kalian masuk ke sini, ke bawah sini, ke bootstrap, estimate bootstrap. Terus kalian klik bootstrap confidence-nya, klik lagi sampai habis, plusnya dibikin minus ini. Kalian klik yang total signifikan. Ini sudah semuanya jadi. Ini total signifikan itu kalau kalian belajar sampling induktif di semester sebelumnya, atau semester berapa? Semester 3 atau 4. Ininya di statistik induktif itu ada yang namanya ujian ANOVA. Ujian ANOVA itu kan mengukur tingkat signifikan berdasarkan dia one tail signifikan atau total signifikan. Nah dia kalau kita menggunakan SEM karena multivariat dia menggunakannya total. Jadi ada nilai lower, ada nilai upper. Nah ini probabilitasnya. Nilai ini dia keluar ketika kalian menggunakan bootstrap.
bootstrap. Ketika kalian menggunakan bootstrap, kalian baru bisa memunculkan nilai ini dalam Amos. Bootstrap itu tingkat signifikansinya dia ada di 0,5. Dia menggunakan 3. 0,05. Kurang dari 0,01 kurang dari 0,001. Dia 3 ini. Jadi tingkat signifikansinya menggunakan 3 angka ini, 0,05, 0,01, ini 5%, ini 1%, ini mendekati, berarti ini 0,1%, mendekati 0. Ini bootstrap yang digunakan resampling, sebanyak 2000. Tingkat signifikasi minimalnya 95. Minimalnya 95. Berarti kan 5%. Atau 5%. Ini bootstrap yang digunakan. Ini yang saya sarankan ya, 2000 ini ya. Bisa sih ada yang 200, ada yang 500, cuman kalau bootstrap 500 itu kurang oke, jadi mending dibanyakin sekarang 2000. Ini ada teorinya. Terus kalau sudah lihat nilai probabilitasnya, ini kita lihat probabilitasnya ini. Kalau kita lihat ini berarti enggak mayoritas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, mayoritas ada di tingkat signifikasi 0,001. Ada juga yang 0,01. Nah, ini maksudnya ya, jadi kalau nanti ditulis itu significance, jadi ada signifikan ada pada 0,001 dan 0,01. Kalau kalian lihat ini, dia kan 0,02, berarti dia ada di sini. 0,01 ya berarti dia ada di sini. Terus ini di copy ke Excel. Saya sudah siapkan sheetnya, namanya loading faktor probabilitas. Copy aja ke sini. Ini udah saya copy ke sini, hasilnya sama. Sudah saya rapikan. Nah, tinggal ditulis bawahnya significance at 0,01 and 0,01. Jadi tingkat signifikan ada pada 0,01 dan 0,01. Nah, ini untuk tambahan konfirmatory faktor analisis CFA. Di CFA itu urutannya itu ini dulu. Jadi loading faktor prob dulu. Terus uji validitas, uji reliabilitas. Validitasnya menggunakan 2, convergent and discriminant. Jadi kegunaan CFA untuk keempat ini, loading faktor probabilitas,
Uji validitasnya menggunakan 2, conversion and discriminant. Berikutnya uji reliabilitas. Makanya ribet karena kegunaannya memang banyak CFA itu. Sebelum masuk ke pengujian hipotesis atau struktural model. Oke, sekarang kita masuk ke struktural model. Sebelum masuk ke struktural model, kalian harus tahu dulu model penelitiannya seperti apa. Misal model penelitian seperti ini. Ini ada pada di bab 3 kalau deskripsi itu. Di research framework atau kerangka berpikir penelitian, kerangka pikir penelitian. Nah, ini namanya model penelitian kalian. Kita asumsikan seperti itu. Nah, berarti dari model ini kalian harus pahami dulu hipotesisnya apa aja. Berarti kalau kita dari model penelitian ini didapatkan hipotesisnya itu ada hubungan langsung. Ini kita hubungan langsung dulu ya. Hubungan langsungnya itu ada 1, religiositas berpengaruh terhadap satisfaction. 2, intimasi berpengaruh terhadap satisfaction. 3, service quality berpengaruh terhadap satisfaction. Ini mananya 1, 2, 3. Oke, terus gantian ke loyalitasnya. 4, religiosity berpengaruh terhadap loyalitas. 5, intimasi berpengaruh terhadap loyalitas. 6, service quality berpengaruh terhadap loyalitas. Ini hipotesis direct effect namanya. Jadi hubungan langsung. Terus bagaimana dengan hubungan tidak langsung? Jadi ini satisfaction ini sebagai variabel yang dipengaruhi dan sebagai variabel mediasi. Jadi mediasinya saya tumpuk di sini semua ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Religiositas berpengaruh terhadap mana itu ya, religiositas berpengaruh terhadap loyalitas melalui variabel satisfaction, atau religiositas berpengaruh terhadap loyalitas dimediasi oleh satisfaction. Jadi variabel religiositas berpengaruh terhadap loyalitas, tapi dia dimediasi oleh satisfaction atau lewat mediasi, lewat satisfaction dulu, baru ke loyalitas. Tadi kan direct ya, direct itu langsung, ini indirect, ada in-nya. Kalau nanti di SEM itu bahasanya indirect effect atau pengaruh tidak langsungnya dengan dimediasi oleh satisfaction. Ini H7. Halapannya sama. Intimasi berpengaruh terhadap loyalty lewat satisfaction. H8. H9-nya juga mengikuti. Jadi service quality berpengaruh terhadap loyalitas lewat satisfaction.
Berarti ini variabel mediasi yang melalui satisfaction, ini yang direct effect. Nah, cara baca modelnya seperti ini. Harusnya sih beberapa pasti udah ya tahu ya. Cuman saya refresh saja lagi. Kalau sudah paham ini, baru dibuat yang namanya gini. Nah. Baru dibuat seperti ini. Dia instrumennya masuk, errornya dimasukkan, semuanya masuk, dari model dimasukkan. Nah, dalam SEM itu tidak kenal yang namanya variabel dependent sama independent. Kenalnya saya pisah. Variabel eksogen dan endogen. Eksogen itu yang dipengaruhi, endogen yang mempengaruhi. Cirinya simpel, ini ada errornya di variabelnya. Kalau eksogen. Kalau ini Y, ini X. Ini Y1, Y2. Tapi satisfaction juga sebagai variabel mediasi. Kalau sudah dibuat seperti ini, baru yang namanya uji struktural model. Struktural model itu simpelnya itu dipisah. Jadi kalian harus misah. Y-nya satu-satu ujinya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini maksudnya berarti satisfaction factor. Jadi variabel endogen ini berpengaruh terhadap eksogen, eksogennya hanya satu, satisfaction. Sama tetap harus uji model, karena SEM itu untuk uji modeling kegunaannya. Sama, jadi ada dua, uji teori plus uji modeling. Jadi SEM itu bukan untuk membuat model baru, tapi menguji model yang sudah ada. Seperti ini. Saya masuk ke sini aja yang sudah ada. Nah, ini. Ini namanya uji struktural model. Struktural model itu dia udah mulai uji hipotesis, tapi dia dipisah satu-satu. Jadi kalau kalian mengujinya lewat full model ini, hasilnya dia akan kurang bagus. Jadi ini sebenarnya bisa langsung kalian uji lewat sini, direct effect-nya berapa, direct effect-nya berapa. Cuma nanti hasilnya akan lebih jelek daripada yang kalian bisa. Jadi mending kayak gini. Terus cara ngujinya sama. Analisis propertiesnya sama, nggak usah diganti. Karena kalau ini dalam satu folder, jadi dia akan muncul seperti ini. Dia ada awal, ini yang benar-benar pertama sekali. Saya ngapusnya apa aja, terus ini CFA-nya, terus ini full model, loyalty factor, satisfaction and loyalty,
Terus satisfaction factor. Karena ini saya juga menguji direct effect antara kepuasan terhadap loyalitas. Boleh juga. Jadi yang ini kita bisa juga bisa boleh. Cuma nanti kita nggak usah bisa, biar nggak usah terlalu banyak. Jadi hanya di satisfaction factor sama loyalty factor aja. Oh, jadi. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nampaknya belum ada pertanyaan Pak sejauh ini Pak. Belum ada, saya lanjutkan. Ngolahnya sama, analisis propertiesnya nggak usah diganti. Kalau kalian buat folder baru, dari CFA itu nggak usah diganti. Estimasi numerical bias, outputnya centang semua. Bootstrapnya menggunakan 2000, bias corrected confidence intervalnya 95. Nggak usah diganti. Nah tinggal di running aja. Kita coba uji model. Ini kita coba uji model yang sederhana aja. Cuma nanti tetap harus dicantumkan semua ya. Dari mulai absolutnya, parsimoniusnya, sama incremental index fitnya harus dicantumkan semua. Coba gini, run. Nah, kita dapat angkanya. Ini fit uji model fitnya belum fit, jadi harus tetap di adjustment lagi menggunakan modifikasi indeks. Jadi nggak perlu, kalau CFA itu kan banyak, ada menghapus instrumen, ada menghapus outlier, ada modifikasi indeks. Nah, kalau untuk struktural model itu cukup modifikasi indeks saja. Jadi kalian masuk view text, modifikasi indeks, pertama. Namanya Mega ya, Mel. Aku lupa tadi. Feb, tolong dong Feb. Terus tinggal di kofiankan errornya. Kalau kita lihat di sini hanya yang paling besar itu yang bisa ya. Itu ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ini gede banget nggak bisa. 1217 nggak bisa. 1216 juga nggak bisa. 1316 nggak bisa. Ini yang bisa. 1213. 1315 juga bisa tapi kecil. Kita coba ke 1213 dulu. Terus 1214. Delapan tujuh sama 86, 89 gede, 89 nggak bisa, lewat ya. Berarti 86 sama 87, 86 sama 87.
Ya akan bagus hasilnya. Jadi RMC-nya udah di bawah 0,08, GFI-nya udah kalau kita bulatkan jadi 0,9, kalau ini kita bulatkan juga 0,08, nggak masalah, marginal RMC-nya. Atau kalau menggunakan teorinya Jores-Cox itu bisa, karena kurang dari sama dengan 0,08. Ini masuk, AKV-nya masuk, CFI-nya masuk, RMC-nya masuk. Jadi kita cukup ini aja. Sama kayak CFA. Jadi hanya menggunakan modifikasi indeks. Kalau mau di adjustment lagi nggak masalah. Kita lihat 14, 13 ini gede. 14, 13 itu 15. 15, 760. Oke, ya. Ini jadi hasilnya seperti ini, lebih bagus. Dia ini lolos kalau dibuatkan ke bawah, ini lolos, maksud dibuatkan ke atas pun jadi 0,91. Ini sudah lebih dari 0,85, lebih bagus semuanya. Terus kalau kita udah uji model, loading faktornya kita udah pastikan semua, jadi uji modelnya udah oke. Loading faktornya kita cek juga udah oke, udah di atas 0,5 semua, mayoritas 0,7. Nah, baru masuk ke yang namanya uji hipotesis. Uji hipotesis caranya sama, tinggal masuk ke view text output. Terus masuk ke estimate. Di sini. Regression Y. Kita copy, masukkan ke Excel. Ini direct effect saya sudah siapkan sheet direct effect sendiri. Nah, kita copy ke sini. Nah, yang dipakai hanya yang antar variabel aja. Ini kan dengan variabel dengan instrumen sampai ke bawah. Ini kan variabel dengan instrumen semua. Nah, kita nggak pakai. Untuk uji hipotesis kita nggak pakai karena ini udah down tadi, udah selesai pembahasan ini. Ini kita jadikan seperti ini. Jadi ini sama. Tiga ini. Dan ini juga sama. Parnya hapus. Tinggal pakai ini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal uji hipotesis. Kita uji yang ini dulu. Cara melihatnya, lihat nilai CR dan P. CR
Jadi cut off value uji hipotesis direct effect itu nilai critical ratio lebih dari 1,96. Terus nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 karena minimal 0,05%. Nah, kita lihat nih CR-nya. Ini kurang dari 1,96, ini juga kurang, ini lebih. Berarti kalau kita bikin hipotesisnya kan ini. Jadi H1 misal ya, ini misal aja. H1-nya itu intimasi berpengaruh positif terhadap satisfaction. Terus H2-nya itu religiositas atau religiosity berpengaruh terhadap satisfaction. Service quality berpengaruh positif terhadap satisfaction. Nah, kita tinggal interpretasikan aja. CR-nya ini kurang, berarti ya dia berpengaruh negatif. H1 ditolak. Ini CR-nya juga kurang dan probabilitasnya juga kurang. Berarti berpengaruh negatif, H2 ditolak. Sedangkan H3 itu dia critical ratio-nya itu 7,372. Bintang itu dia signifikan at 0,001. Jadi bintang itu artinya dia di bawah 0,001. Berarti ya 0. Artinya bintang itu. Berarti berpengaruh positif, H3 diterima. Terus kamus lagi. Terus berikutnya loyalty faktor. Nah, ini gantian loyalty-nya. Sama juga, cara ngolahnya sama, cara adjustment-nya sama. Masuk ke Vitex output, estimate, kita copy, kita paste di Excel. Kita ambil yang variabelnya aja. Kita copy ke sini digabung. Terus diinterpretasi lagi, ini CR-nya 4,35 untuk intimasi ke loyalty, service quality ke satisfaction itu CR-nya itu 5, reliability ke loyalty itu CR-nya 0,844, probabilitasnya ini 00 atau kurang dari 0,01. Ini loyalitasnya 0,3999, berarti intimasi ke loyalty berpengaruh positif, H4-nya diterima. Service quality berpengaruh terhadap satisfaction itu berpengaruh positif, H5 diterima, dengan H6 ditolak karena dia CR-nya nggak nyampe sama probabilitasnya nggak nyampe. Nah, seperti ini cara uji hipotesis direct effect ya. Uji hipotesis direct effect atau hubungan langsung, cut off value uji hipotesis direct effect itu caranya seperti ini. Melihatnya nilai critical ratio. Terus terkait hasil penelitian yang model seperti ini, saya disclaimer dulu. Kalau saya, ini kalau kita bicara
hasil penelitiannya. Ini kan hasil penelitian, saya singkat HP. Itu kan yang ditolak ada 3 hipotesisnya, yang diterima ada 3. Nah kalau seperti ini kalau saya nggak masalah. Cuman ada beberapa dosen, kalau di FEBI nggak tahu saya, ini pengalaman saya S1, S2, itu ada yang menghendaki bahwa penelitian itu ya harus bagus, kalau bisa diterima semua. Nah itu kalau saya nggak pernah menghendaki seperti itu. Jadi apa adanya aja, hasil penelitian itu apa adanya. Selama kita bisa menjustifikasi bahwa itu secara empiris betul. Contohnya, contohnya ya, ketika kita berbicara, ini kalau kita justifikasikan yang paling rendah itu kan religiositas. Secara teori semakin tinggi religiositas atau kereligiusan orang, itu dia akan puas terhadap Islamic Bank. Karena kan dalam Islam itu kan mewajibkan bahwa menghindari riba, menghindari yang namanya yang keabu-abuan atau syubhat. Jadi menghindari transaksi-transaksi yang memang diharamkan dalam Islam. Berarti secara teori, sebenarnya sih nggak teori ya, cuman dalam penelitian itu dianggap teori. Bahwa sebenarnya yang namanya Quran sama hadis itu udah masuk ke ranah hukum, jadi dia nggak bisa digugat. Saya konteksnya penelitian, bukan konteks agama, konteksnya riset itu kan dari barat, berarti ya itu dianggap teori. Secara teori semakin tinggi religiositas itu akan meningkatkan kepuasan terhadap bank syariah. Semakin tinggi religiositas pula dia akan meningkatkan loyalitas terhadap bank syariah. Logikanya pun masuk ya. Jadi ketika orang itu sholatnya 5 waktu, sunahnya oke, ngajinya oke, zakatnya oke, sedekahnya oke, nyantren sana sini, baratnya oke lah agamanya, Islamnya oke, berarti harusnya dia menghindari yang namanya bank konvensional. Secara logis seperti itu. Cuman ini objeknya di Indonesia saya. Mayoritas di Pulau Jawa. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Barat itu ada beberapa di Bandung, ada beberapa di Tangerang Selatan, Tangerang, terus bukan Tangerang Selatan, di Bekasi. Terus kalau DKI ya di Jakarta, Jogja hanya di Jogja Kota, Sleman, Bantul paling. Jawa Tengah hanya di Semarang, sama intinya di kota-kota besarnya Pulau Jawa, capital city-nya Pulau Jawa. Saya mau fokusnya di situ. Ini kebetulan benar-benar hasil penelitian saya. Kalau kita telah lebih lanjut, kenapa religiositas justru berpengaruh negatif? Maksudnya berarti berpengaruh negatif itu asumsinya bukan dia kontra ya, tapi bisa diasumsikan sebagai tidak berpengaruh. Jadi hanya 2 saja. Positif itu berpengaruh, negatif itu ya tidak berpengaruh. Udah gitu aja. Kalau desain riset saya seperti itu. Bisa juga ada yang menggunakan 4 perspektif. Jadi ada yang positif berpengaruh itu sendiri, terus tidak berpengaruh sendiri, negatif sendiri. Ada yang seperti itu. Kalau saya, desain riset saya yang ini itu hanya di positif itu ya tidak berpengaruh, positif itu ya berpengaruh, sedangkan negatif ya tidak berpengaruh. Jadi bukan negatif itu bukan kontra ya, disclaimer lagi aja. Ini bahaya nih, karena ini temuannya lumayan masalah juga. Karena ini religiositas justru tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Kalau kita lihat empirikalnya di Indonesia, itu justru kan Muslim itu mayoritas justru menggunakan bank konvensional, bukan bank syariah. Jadi justru hasil riset saya itu melegitimasi bahwa Muslim Indonesia itu sereligius apapun dia nggak akan loyal ke bank syariah, nggak ngaruh gitu loh. Sereligius apapun dia nggak akan ngaruh karena secara
secara empiris, secara nyatanya implementasinya itu memang banyak muslim yang belum menggunakan bank syariah, justru mayoritas bank konvensional. Nah kalau seperti ini justru temuannya akan unik dan akan yang namanya merepresentasikan empirisnya itu dapat itu. Jadi selama hasil penelitiannya itu apa adanya dan dia bisa merepresentasikan keadaan nyata atau empirisnya seperti apa, nggak masalah. Kalau saya hasil penelitiannya seperti ini, tolak, terima, tolak. Kalau kalian lihat skripsi itu pasti kan diterima semua. Nah itu kemungkinan bisa dua, benar-benar penelitian, atau yang kedua manipulasi data. Udah. Cuma nanti kalau misal skripsi ya nggak usah pragmatis seperti saya kan udah ranah riset ya, periset. Jadi ya harus pragmatis, harus idealis. Dan nggak boleh pragmatis. Kalau skripsi ya tergantung dosennya. Nanti kalau dosennya misal harus diterima semua, ya mau nggak mau kalian harus mengikuti. Ya dengan cara apapun saya nggak akan saran, tapi saya nggak menyarankan. Saya disclaimer dulu ya, karena ini hasilnya memang berbeda dalam ini. Kalau kita bicara hal deskripsi itu ada di bagian bab 5, di bagian kesimpulan itu ada yang namanya analisis. Analisis itu dia isinya jadi hasil penelitian, saya singkat HP, itu mendukung penelitian terdahulu. Jadi ini mendukung MNQ mendukung. Sedangkan hasil penelitian saya ini justru hasil penelitian itu menolak hasil penelitian terdahulu. Nah, tinggal dijelaskan aja rekomendasinya seperti apa nanti. Kalau untuk menjawab ini gampang sekali, karena memang secara empiris muslim di Indonesia mayoritas justru menggunakan bank konvensional, tidak menggunakan bank syariah. Alasannya macam-macam, salah satunya bank syariah secara syariah compliance atau kepatuhan syariah itu belum bagus. Jadi masih mengejar yang namanya profit. Kalau hanya mengejar profit ya syariahnya ditinggal. Susahnya seperti itu. Tapi kalau nggak mengejar profit ya nggak berkembang bank syariahnya. Memang dilematisnya seperti itu, memang harus ya secara legitimasi atau secara regulasi memang harus diatur yang namanya bank syariah. Jadi seperti itu ya. Yang namanya penelitian itu akan seperti ini. Jadi nanti kalau saran saya ke kalian yang ikut dosennya aja. Gak usah seidealis saya. Kalau ini kan saya idealis, datanya apa adanya, ya hasilnya akan apa adanya. Apa adanya itu ya memang ya sakit sih. Memang di Indonesia sereligius apapun dia nggak akan loyal ke loyalitas bank syariah. Loyalitas dia menggunakan bank syariah. Sereligius apapun ya. Cuman ini kan objeknya terbatas, jadi masih bisa dibantah. Misal kalian penelitian menggunakan data apa adanya, kok ternyata dia berpengaruh signifikan, positif signifikan, ya udah nggak masalah. Mungkin data kalian ini kan ada. Terus untuk melimitasi, biasanya di bagian bab 5 itu ada namanya limitasi atau keterbatasan penelitian. Nah, tinggal ditulis saja bahwa penelitian saya itu digunakan hanya di batas Pulau Jawa saja. Sedangkan untuk merepresentasikan seluruh Indonesia itu masih kurang secara sampel, karena harus masukkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, seluruh provinsi kan harus masuk. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Bagaimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut, Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya tutup. Mau dilanjut, Man. Jangan banyak-banyak, nanti mabuk. Nanti setelah ini ada yang namanya uji mediasi. Nah, ini berbeda, pendekatannya berbeda.
Jadi dia tidak menggunakan nilai critical ratio, tapi dia menggunakan nilai probabilitas. Nanti besok aja, karena ada teorinya juga nanti itu. Nanti kelamaan, bisa sampai jam 12 lebih. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, saya tutup ya. Fix, nggak ada yang nanya, berarti saya tutup. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Kok kasih kenceng ya? semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Saya izin cabut ya, Enta ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.